ya. Anak ini bahaya, Elemiron antikristus, tanda tanya. Silakan timbang sendiri. Saya sampaikan ini supaya Anda timbang sendiri. Dia bahkan bertanya sama saya tentang apa yang saya percaya tentang Yesus. Saya jelaskan. Dia nggak berani bilang saya sesat waktu itu. Dia nggak berani. Yang dia cuma bilang, oh kita berbeda Pak. Gitu, saya hormati. Waktu di situ dia bicara begitu, bagus, rendah hati. Saya senang pernyataan seperti ini. Ya, dia bilang, oke, kalau kita berbeda nggak ada masalah toh. Dan dia tidak pernah ucapkan kata-kata itu, tapi di belakang saya, waduh, dia buat pernyataan-pernyataan yang menyerang pribadi. Joshua TU sesat. Ada public figure yang sangat terkenal begitu cerdas, tetapi malah mengejek fisik saya, mengejek penampilan saya. Apakah saya meresponi itu? Apakah saya balas kembali? Enggak. Tuhan itu adil. Saya nggak perlu mengotori tangan saya untuk sebuah ketidakadilan. Saya hanya duduk, diam, berdoa kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang membalaskan itu, dan itu nyata dan terjadi. Tuhan mengirimkan banyak hal yang terjadi. Nah, untuk hal inilah saya selalu bersyukur. Di tengah hujatan yang saya terima, di tengah kesalahpahaman banyak orang, itu membawa mereka kepada pengertian yang baik. Ya, anak ini bahaya, Elemiron antikristus, tanda tanya. Silakan timbang sendiri. Saya sampaikan ini supaya Anda timbang sendiri. Jangan dulu buru-buru sebelum Anda dengar semua pembahasan ini ya. Ya, jadi yang pertama tadi itu saya nggak usah bahas karena sudah jelas Elemiron itu salah dalam memahami tabut perjanjian. Dia nggak ngerti. Karena memang dia, saya lihat nggak punya latar belakang pendidikan teologi yang benar. Tidak juga punya latar belakang sekolah Alkitab. Dia cuma comot sana comot sini pendapat orang, dalil-dalil teologi orang. Ya, lalu kemudian dia bangun pemahamannya sendiri, pengertiannya sendiri. Dan dia banyak membandingkan ini itu. Bagus sih semangat belajarnya untuk membandingkan, mengkomparasi berbagai ajaran. Tetapi maksud saya jangan buru-buru, apalagi bikin statement yang sok tahu gitu loh. Jadi sombong. Jadi melampaui apa yang tertulis. Alkitab bilang 1 Korintus 4 ayat 6 itu jangan melampaui yang ada tertulis. Paulus dan Apolos menjadikan diri mereka teladan. Bahwa mereka walaupun punya banyak pengetahuan, mereka selalu mendasarkan pemahaman mereka pada apa yang Alkitab katakan. Nah itu sebabnya ini mesti menjadi contoh, menjadi teladan. Paulus dan Apolos saja menjadikan diri mereka teladan. Mereka sendiri tidak melampaui apa yang tertulis. Dulu mereka begitu, tapi setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, mereka diubah, paradigma mereka berubah. Lalu kemudian mereka jadinya kembali ke Alkitab. Jadi mereka mereverse apa yang kata Alkitab, lalu mereka sampaikan. Dan Yesus pun seperti itu. Yesus saja tidak melampaui yang ada tertulis. Ya dalam hal ini tentu Alkitab pada waktu itu perjanjian lama ya. Iya, dicobai setan 3 kali, Yesus selalu bilang ada tertulis, ada tersurat, ya, ada tercatat. Itu fungsinya kitab suci Alkitab, menjadi ukuran. Ya, jangan yang tidak ada tertulis. Yesus selalu bilang ada tertulis, ada tertulis. Apapun dicobai, dia katakan ada tertulis, ada tertulis. Jadi Yesus memberi teladan, jangan melampaui yang ada tertulis. Maka rasul-rasul pun begitu. Mereka punya roh iman yang sama. Ya, lalu kemudian Rasul Paulus bilang jangan melampaui yang ada tertulis, jadi sombong. Makanya orang seperti Elemiron ini jadi sombong, angkuh bukan main. Karena apa? Melampaui yang ada tertulis. Dan saya lihat banyak sekali teolog-teolog itu jadi sombong. Karena apa? Mereka membangun iman mereka bukan pada apa yang tertulis, tetapi membangun pengertiannya sendiri, kebenaran mereka sendiri. Menghasilkan dalil-dalil teologi. Nah, dalil-dalil teologi ini bahkan otoritasnya jauh lebih tinggi daripada apa yang tertulis. Dari firman Tuhan yang tertulis, yang tersurat, yang skrip itu. Ya, padahal itu mestinya menjadi landasan. Nah, ini yang masalah besar, saudara-saudara.
Ya, karena orang-orang seperti ini nih, seperti Elia Miron dan banyak yang lainnya juga, teolog-teolog utamanya, itu tidak lagi mendasarkan iman mereka, pemahaman mereka, doktrin mereka, ajaran mereka pada apa yang tertulis di Alkitab, apa yang tersurat. Nanti sebentar saya bahas. Tetapi kemudian membangun teologinya, membuat dalil teologi yang penuh dengan asumsi manusiawi, tapi tidak berdasarkan Alkitab. Makanya ajaran mereka adalah ajaran teologiah, bukan Alkitabiah. Ya, karena kalau teologiah, dia bebas membangun penafsirannya sendiri. Kalau toh perlu ayat-ayat Alkitab, itu dikutip-kutip hanya untuk membenarkan. Jadi ayat-ayat Alkitab atau Alkitab itu sendiri dipakai menjadi alat pembenaran terhadap teologiah yang mereka bangun, gitu loh. Tapi bukan mendasarkan iman mereka kepada apa kata Alkitab, firman Tuhan itu. Gitu ya. Jadi seluruh bahasannya tentang Maria adalah tabut perjanjian baru, itu keliru bukan main. Itu melecehkan Yesus yang dinubuatkan oleh para nabi dengan pengejawantahan melalui media tabut perjanjian, di ark itu. Ya, saya nggak usah bahas lagi, itu sudah dibahas tadi sama hamba Tuhan yang sangat baik menurut saya. Saya favorit anak muda ini ya, hamba Tuhan yang di TikTok tadi itu dalam membahasnya. Walaupun masih muda tapi sangat bijaksana untuk membahas segala sesuatu yang dia anggap perlu dibahas. Dan kajiannya Alkitabiah, itu baru dibilang Alkitabiah karena dia bisa buktikan secara tertulis, tersurat di Alkitab dan pemahaman tersirat dari yang tersurat. Nah, tapi beda dengan Elia Miron. Ya, dia membangun pengertiannya sendiri yang Alkitab bilang mendirikan kebenaran mereka sendiri. Gitu. Dalam Roma 10 ayat 1 sampai 3 itu dikatakan Paulus berdoa untuk orang-orang Yahudi yang seperti Elia Miron ini, orang-orang Farisi dan sebagainya itu, mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah katanya, tapi tanpa pengertian yang benar. Makanya mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah dan berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Lahirlah teologi-teologi, dalil-dalil teologi, saudara-saudara. Itu bahayanya. Makanya Paulus ingatkan seperti yang Yesus contohkan yang mereka teladani, jangan melampaui yang ada tertulis. Ya. Karena banyak sekali itu ajaran-ajaran teologi yang nggak ada di Alkitab, nggak ada tertulisnya, nggak ada tersuratnya, tapi diklaim sebagai kebenaran, bahkan bisa memakzulkan apa yang ada di Alkitab. Nah, ini yang saya bilang, justru ini penyesatan terselubung atas nama kebenaran firman Tuhan, padahal bukan firman Tuhan. Ya, seperti contoh yang tadi. Ya, oke. Sekarang yang kedua, ya tadi tentang Maria, saya udah nggak mau bahas lagi itu karena sudah dibahas ya. Dan saya juga ikut mendisklaimer seperti hamba Tuhan itu yang mengomentari Elia Miron. Kita nggak punya prejudge atau apalagi pelecehan terhadap tokoh Maria, apalagi tokoh Maria itu dari Alkitab. Itu salah satu wanita terhormat yang pernah lahir di muka bumi ini, dan bahkan tidak ada yang menyamai Maria dalam kapasitas pemakaiannya yang dipercaya oleh Tuhan untuk menghadirkan Tuhan sendiri sebagai juru selamat dan penebus seperti nubuatan para nabi. Gitu, nggak ada yang sama dengan Bunda Maria. Saya sangat respect ya, tetapi bukan kemudian Bunda Maria ini diangkat tinggi, dijunjung tinggi, disetarakan dengan Yesus misalkan, sama keilahiannya dengan Tuhan. Ya, kalau saya mau pakai kacamata Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus misalkan, Maria setara dengan itu. Ya, karena posisi yang disampaikan oleh Elia Miron bahwa Maria adalah tabut perjanjian baru, wah itu pelecehan terhadap otoritas Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya, salah satu-satunya pendamaian terhadap orang berdosa dengan Bapa di surga. Itu pelecehan betul. Ya, penghinaan terhadap korban Kristus di salib. Justru lewat korban Kristus di salib itulah pendamaian itu terjadi. Bukan Maria yang merupakan media pendamaian. Bukan. Itu salah kaprah besar, tetapi dengan penuh percaya dirinya, overconfidence, dan itu yang namanya sombong. Terlalu pede sehingga membuat statement-statement yang justru kalau saya mau katakan itu melecehkan iman Kristen sendiri. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang terkasih, timbang baik-baik
Ya, memang Elia Miron ini banyak dikagumi, terkenal, populer karena ya itu berlawanan dengan saudara-saudara yang di luar kekristenan awalnya ya. Dia banyak menanggapi saudara-saudara dari agama Islam ya, dan ya dengan bangganya selalu mengatakan saya satu-satunya orang yang berusia 19 tahun masih muda tapi di demo satu Indonesia katanya. Nah, kebanggaan-kebanggaan seperti ini yang mungkin membuat dia jadi sombong ya, dan seterusnya, karena bukan itu poinnya orang Kristen ya. Orang Kristen itu bagaimana menyampaikan Injil tentang Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain selain Dia, dan membawa orang menyembah Tuhan Yesus. Ya, tidak ada Tuhan lain, tidak ada Allah lain yang layak disembah. Nah, langsung masuk pada poin kedua. Apa yang disampaikan oleh Elia Miron, misalkan saya ambil beberapa hal, saya satukan saja. Kalau saya mau tampilkan banyak videonya, lihat sendiri deh di TikToknya Elia Miron, dengan di YouTube atau di berbagai podcast kan banyak sekali. Dan memang saya bilang tadi cukup populer anak ini. Cuma sangat berbahaya dalam orang kalau sudah jadi sombong, sudah bisa ngomong seenaknya, dia lupa diri gitu loh. Itu sebabnya perlu juga sekali-sekali diingatkan seperti ini. Oke, yang kedua soal pernyataan Elia Miron, Anda bisa lihat di berbagai podcastnya. Di beberapa podcastnya itu sering dia ucapkan, dan ini juga merupakan bahasa jiplakan, bahasa bajakan ya. Jadi semacam dia menjiplak saja, mengadopsi, lalu kemudian melatah gitu loh dari dalil-dalil teologi turun-temurun yang sebenarnya itu dalil teologi yang tidak ada di Alkitab gitu loh. Ya, dan itu dipercayai oleh gereja-gereja tertentu, gereja-gereja universal misalkan ya. Dan itu dalil-dalil teologi yang sudah lazim, itu aja formulasinya diulang-ulang, formulasinya itu diputar-putar begitu aja. Tetapi sebenarnya sangat mendiskreditkan Yesus. Ya, itu sebabnya saya bilang antikristus. Kenapa? Antikristus pertama, Elia Miron artinya anti ini bertentangan dengan apa yang ajaran Alkitab katakan, bahwa dialah pendamaian satu-satunya antara manusia berdosa dengan Bapa di surga, dengan Allah, dengan Tuhan. Ya, dia mengatakan Maria, dia nggak sudi mengatakan bahwa Yesus itulah ya yang dilambangkan oleh tabut perjanjian. Kehadiran Allah di tengah umatnya dilambangkan dengan tabut perjanjian. Nah, Yesus Kristus inilah manifestasi seluruh kepenuhan kealahan. Ya, Allah yang tidak terlihat, yang maha dahsyat, maha ajaib, yang luar biasa itu, yang tidak terhampiri dalam eksistensinya yang sejati, itu Yesuslah ya yang menyatakan Tuhan dan Allah itu lewat kehadirannya sebagai Mesias dan Juru Selamat. Ya, dalam 33,5 tahun. Jadi saudara-saudara yang kekasih, tabut perjanjian di perjanjian lama itu melambangkan itu, kehadiran Allah di tengah umatnya dalam bentuk fisik, material yang terlihat. Ya, tabut perjanjian itu kan physically, material, di ruang maha kudus. Kalau Anda belajar tabernakel, kemah suci Musa, itu Anda lihat ada 3 bagian, ada halaman, ada ruang suci, ruang maha suci. Di halaman ada 2 perabotan, ada kolam pembasuhan, ada mezbah korban bakaran, ada terus kemudian ada di ruang suci itu 3 peralatan perabotan ibadah, ada meja roti sajian, ada kandil emas atau menorah, lalu ada mezbah dupa di perbatasan tirai antara ruang kudus atau ruang suci dengan ruang maha kudus atau ruang maha suci. Yang di dalam ruang maha suci itu hanya terdapat 1 perabotan, yaitu tabut perjanjian dengan tutup perdamaian yang ada di atasnya yang tadi dibahas itu. Nah, tabut perjanjian itu sendiri merupakan perlambang, ada materialnya, ada fisiknya. Ya, disitulah Tuhan menyatakan dirinya di tengah umatnya melalui tabut perjanjian ini. Nah, itu menubuatkan nanti tentang Mesias yang akan datang, yang menyatakan kehadiran Tuhan melawat umatnya. Gitu. Jadi bukan Maria. Kok tabut perjanjian itu dikatakan Maria di perjanjian baru? Tidak bisa. Tabut perjanjian di perjanjian lama yang dinubuatkan oleh para nabi itu tidak bisa ditukar dengan figur lain selain Yesus.
Walaupun kita sangat menghormati Maria misalkan, tapi tidak bisa disetarakan dengan Yesus, apalagi menggantikan posisi Yesus. Wah, ini sesat betul itu ajaran seperti itu. Elia Miron, kamu mesti belajar sungguh-sungguh. Ya rendah hati lah nak. Ya, saya panggil kamu anak karena memang bahkan anak saya jauh lebih tua dari kamu. Jadi begini nak, saya suka kamu punya semangat, kamu pinter, tetapi pinter itu tidak cukup. Ya, kalau orang bicara smart itu nggak cukup, mesti masuk dalam dimensi wise. Wise itu levelnya di atas smart. Smart itu pinter secara intelektual saja, tetapi dia nggak punya akal budi. Dia nggak wise, dia nggak bijaksana, dan dia nggak punya nurani. Orang yang wise, wisdom, dari kata wisdom itu, mereka melampaui smart man. Mungkin Elia Miron bisa masuk kata smart man, tetapi bukan wise man, itu berbeda. Karena kalau bicara wise, orang itu punya otak, punya akal budi, punya pengetahuan, tapi dia punya pengertian dan punya nurani, punya budi pekerti. Itu tidak terlihat pada Elia Miron, karena ditutupi dengan kesombongannya, keangkuhannya. Ya, jadi itu dia mesti belajar. Kamu mesti belajar banyak. Kalau perlu, bahkan saya rekomendasi kamu masuk cari sekolah tinggi teologi yang baik, yang sehat, yang alkitabiah. Lalu kamu belajar di situ, duduk, supaya kamu juga dibawa pengawasan seorang yang punya jabatan guru, pengajar di STT yang baik, yang sehat. Ya, ada banyak di Indonesia ini yang alkitabiah, ya, atau di sekolah Alkitab, supaya karakter kamu dibentuk. Karena kamu kayaknya tidak pernah digembleng di sekolah Alkitab, ya, tidak pernah belajar di STT. Mungkin kamu banyak membaca, banyak membandingkan, terus kebetulan kamu hidup di zaman yang sudah terbuka secara global untuk mendapatkan informasi dengan cara yang cepat dari berbagai sumber lewat Google saja dan seterusnya. Ya, baca-baca referensi dari abad-abad yang luar biasa, abad-abad Samsu misalnya 2, 3, 4 dan seterusnya. Tetapi kamu harus belajar dimuridkan. Kamu nggak pernah jadi murid, Elia. Ya, saya lihat dari caramu saja tidak pernah dimuridkan. Lalu kamu coba memuridkan orang lain. Orang mestinya dimuridkan dulu. Yesus itu memberikan pola yang tidak mungkin salah. Bahkan di Perjanjian Lama juga begitu, gitu loh. Kita bicara misalkan Musa, itu ada Yosua dan Kaleb. Terus ada Elia dengan Elisanya. Ya, siapa lagi ya di Perjanjian Lama misalkan? Itu semua ada seperti itu. Yohanes Pembaptis saja di Perjanjian Baru ada murid-muridnya. Lalu Yesus ada murid-muridnya. Ada orang-orang yang dia muridkan. 3,5 tahun dimuridkan, baru diutus. Ya, kamu tidak pernah dimuridkan. Ngutus diri sendiri, ngomong sendiri, bla bla bla. Kebetulan zaman sekarang gampang sekali orang tenar bikin aja hal yang aneh-aneh, langsung top aja, populer saja, apalagi bicara berseberangan dengan entitas tertentu dan seterusnya. Kalau soal popularitas sekarang gampang gitu loh. Ya, tetapi bukan itu poinnya menjadi saksi Kristus. Dimuridkan dulu. Yesus punya murid, Yohanes Pembaptis saja punya murid. Yesus punya murid. Siapa lagi? Paulus punya Titus, Timotius. Semua bicara dimuridkan, baru mereka diutus. Tapi saya lihat, soalnya saya cari biografinya Elia. Saya terus terang saya lihat komalnya, saya periksa, saya dengar, saya amati, saya cari tahu ini anak sekolah di mana sih, sekolah Alkitabnya di mana, atau mungkin ada bapak rohani yang memuridkan dia. Ya, karena semua orang harus dimuridkan. Itu pola yang Yesus teladankan. Discipleship, pemuridan itu penting supaya ada yang menjaga kita. Saya punya bapak-bapak rohani di atas saya. Saya ada banyak guru. Kalau guru saya banyak guru. Ya, saya belajar dari mereka. Ya, belum lagi dosen-dosen secara formal di sekolah tinggi teologi dari S1, S2, S3. Ya, banyak guru-guru, dosen-dosen, guru besar, banyak. Oh, profesor banyak sekali saya kenal. Ya, bahkan mereka dekat dan sangat respect dengan saya. Profesor teologi mana saja, saudara tanya, pasti kenal saya. Ya, karena saya banyak belajar dengan mereka. Ya, dan kalau kita berbicara soal pemuridan itu harga mati, harga hidup lah. Dalam pengertian, orang Kristen yang mau melayani Tuhan harus belajar menundukkan diri, dimuridkan. Supaya dia bisa memuridkan dengan baik. Ya, bukan liar-liar kayak begini, tiba-tiba muncul mengklaim diri jadi pendeta, evangelis. Dari mana evangelismu? Ya, evangelis juga itu harus melalui pengutusan. Ada lembaga resmi
yang dibapai oleh seorang rohaniawan, apakah dia pendeta atau dia reference, orang yang punya juga kesenioritasan di dalam misi penginjilan, lalu kemudian dia punya lembaga yang berotoritas, punya lisensi, dan kemudian mengutus para penginjil misionaris. Ini saya mau tanya, Elia Miron evangelisnya dari mana? Siapa yang utus kamu? Siapa yang mengaruniakan jabatan evangelis itu? Bahkan kalau saya dengar juga katanya sudah jadi pendeta. Gereja mana? Apakah kamu pernah dimuridkan di dalam lembaga edukasi teologi dari sinode itu dan bla bla? Ya, itu mesti belajar. Nah, kamu harus belajar menundukkan diri, merendahkan hati, supaya kamu juga memberi diri dimuridkan. Modal pinter saja nggak cukup kalau kamu nggak punya hati nurani, nggak berhikmat. Ya, makanya banyak statement-statementmu yang kacau. Ya, oke. Ini jadinya panjang lebar juga ya. Yang kedua, saya masuk yang kedua. Statement dia, kalau ada orang bilang begini, Pak Joshua emang pernah ketemu Elia Miron, berani berdebat. Saya pernah bicara sama dia. Waktu di TikTok ada Buas, Budi Asali ada, terus ada beberapa dia masuk karena dia lihat saya mungkin dia masuk. Ya, lalu kemudian bicara. Dia bahkan bertanya sama saya tentang apa yang saya percaya tentang Yesus. Saya jelaskan. Dia nggak berani bilang saya sesat waktu itu. Dia nggak berani. Yang dia cuma bilang, oh kita berbeda Pak. Gitu, saya hormati. Waktu di situ dia bicara begitu, bagus, rendah hati. Saya senang pernyataan seperti ini. Ya, dia bilang oke, kalau kita berbeda nggak ada masalah toh. Ya, dan dia nggak pernah ucapkan kata-kata itu, tapi di belakang saya, waduh, dia buat pernyataan-pernyataan yang menyerang pribadi. Joshua TU sesat. Tapi waktu bertemu langsung bicara di TikTok waktu itu, ya kita bahas tentang apa itu ya waktu itu. Ya ada Budi Asali, terus dia masuk, ada siapa lagi kalau saya nggak salah, Erben atau siapa, saya sudah lupa. Ada beberapa orang yang kemudian bahas beberapa poin itu. Kalau saya nggak salah bahas tentang apa ya, perkawinan atau apa. Nah, dia ikut masuk. Tapi kemudian dia mau tanya kepada saya soal kristologi. Dia mau cek saya barangkali, dia mau dengar saya langsung. Saya bicarakan terus terang kepada dia. Dia nggak berani menghakimi saya pada waktu itu. Ya, bahkan dia nggak berani membuat argumentasi tandingan. Nggak berani. Tapi di belakang saya dia ngomong. Tapi ya sudahlah, saya nggak mau tanggapin. Ya, tetapi kali ini kayaknya perlu juga karena ada sudah beberapa hal itu yang dia ucapkan. Wah, ini sudah keterlaluan ini anak nih. Ya, mohon maaf ya saya pakai istilah anak baru kemarin, belum pernah mengalami proses dibentuk, digembleng, dimuridkan. Ya, dan kemudian kita nggak tahu siapa yang dia menjadi bapak rohaninya misalkan dan seterusnya.